Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembuatan coding. Silakan teman-teman membuka aplikasi teman-teman yang sudah dibuat ya, aplikasi POS, kemudian dibuka ini ya, aplikasi pos.sln. Kalau sudah dibuka ya oke, tinggal teman-teman nanti melanjutkan. Nah, kita akan melakukan coding itu di bagian form user ini ya, di bagian form user. Jadi nanti yang kita isi itu adalah save, delete, dan clear. Jadi yang pertama kali pastikan teman-teman untuk yang bagian kasir ini sudah diberi apa ya, sudah diberi isian ya, kasir dan admin ya. Oke, jadi kita akan coba. Jadi teman-teman untuk menambah di bagian ini kan combo box ya, diklik combo boxnya dan dicari bagian item. Di sini ada buka kurung collection, diklik yang ada tanda kotak kecilnya ini, kemudian diketik kasir, kemudian ketik enter admin ya. Jadi kita akan membuat dua level. Nah, pertama kali pastikan untuk namanya ini dibuat standar semua. Jadi yang pertama kali kita akan menampilkan bagian usernya ini ya. Jadi kita harus menginputkan nama ya, klik bagian aplikasi POS, kemudian klik bagian bin debug, kemudian di bagian DB POS klik dua kali. Silakan di bagian user klik dua kali. Di sini kita kode usernya bebas ya, ini kita buat 1, 2, 3, 4. Nama usernya misalkan nama teman-teman, username-nya saya buat sama ya, passwordnya saya buat juga sama, levelnya adalah admin. Kalau sudah di enter ya, kemudian dibuat 1, 2, 3, 5. Ini namanya Anton, usernya Anton, username-nya Anton, passwordnya juga Anton, levelnya adalah kasir. Oke, yang pertama kali kita akan menampilkan database ini dulu di data grid ya. Caranya teman-teman klik ini ya, klik yang tanda hijau ini yang kosong. Oke, kita akan buat perintahnya atau coding. Seperti biasanya teman-teman harus mengetik ini dulu, import system.oledb dan seterusnya. Ini wajib dikasih bagian atas. Kalau teman-teman berhubungan dengan database, wajib diketik ini ya, import system.data.oledb. Kemudian selanjutnya di bagian form load ya, jangan lupa call koneksi ya. Di bagian load ini ya, form user load, artinya memanggil, call koneksi ini memanggil modul yang sudah dulu pernah kita buat. Nah, memanggil ini ya, subroutine. Oke, ini yang tidak digunakan kan saya close saja sehingga tidak ini saya tutup. Oke, ini belum saya save. Oke, bagian user ya, saya klik bagian user design.
Impor ini call koneksi ya. Kita coba apakah ada yang error. Klik user. Oke, nggak ada yang error. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah subroutine ya, namanya adalah tampil user. Ini kita buat di mana ya? Di atasnya sini boleh atau bawahnya sini biar mudah. Ini tugasnya untuk menampilkan user ya. Text shift sub kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat coding ya. Coding tampil user. Karena subroutine ini akan digunakan terus menerus. Nah, ini ya, sub tampil user perintahnya sederhana. Jadi yang pertama cmd, nanti saya jelaskan nih untuk mempercepat saja, saya copy supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Oke. Jadi dari perintah ini ya, cmd sama dengan new oleh db comment, atau ini cmd itu sama dengan ini ya perintahnya. Itu ada komen atau perintah itu select from tbl underscore user. Ini ya, tbl user artinya itu khusus untuk yang form ini itu akan fokus atau sudah menyeleksi namanya tbl user. Jadi apa saja yang nanti di tbl user itu nanti bisa dieksekusi gitu ya. Koma conn atau con, ini ya, perintah con itu dari sini, dari modul yang sudah dulu kita buat ya, perintah conn ya. Nah, ini ya, conn udah perintah dasarnya dari Visual Studio Express untuk eksekusi database ya. Kemudian RD atau yang disebut dengan read sama dengan cmd.executeReader atau memerintahkan ini ya, ini dijalankan gitu. Data grid.view.row.clear artinya database ini mana ya, database user design itu mana tuh? Nah, ini data grid ini itu dibersihkan. Jadi kalau nanti ada memori atau ada user yang belum sempat, sudah dihapus sebenarnya datanya tapi belum sempat belum hilang di sini, masih di memori, itu nanti akan betul-betul dibersihkan. Kemudian do rd.read sama dengan true. Jadi kalau database-nya itu sudah dibaca dan ditemukan ada data gitu ya, sama dengan true itu kalau ada data grid.viewRow.add. Nah, ini .add itu dimasukkan rd0, rd1, rd2, rd3, rd4. Jadi artinya bahwa data grid row ini akan dimasukkan data ini rd0, 1, 2, 3, 4. Jadi saya ingatkan kembali bahwa penghitungannya bukan dari angka 1. Jadi mulai angka 0 ya. Jadi kode user nanti akan dimasukkan ke sini ya. Jadi secara berurutan. Jadi kalau teman-teman nanti terbalik ya, nanti bisa jadi nama usernya di atas, pencariannya nanti di bawah. Alhamdulillah. Dan seterusnya gitu ya. Jadi pastikan ini berurutan, pastikan bahwa untuk 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi pencarian atau ini bukan pencarian, ini kode user ini harusnya ya. Kita ganti kode user
Ya, kita ganti kode user. Jadi 0 kode user itu ini, berarti RD0 itu yang ini. Nanti akan masuk di mana ini? Di sini begitu ya. Kemudian RD buka kurung 1 itu nanti akan masuk ke sini. RD buka kurung 1 itu datanya yang mana? Yang ini, nama user. Nama user. Nah, pastikan belum masuk ke atas ya, mohon maaf, belum masuk ke atas tapi masuk ke sini, sorry masuk ke, jadi data grid view.row.add itu masuk di sini maksudnya. Nah, ini RD add RD buka kurung 0 itu maksudnya dimasukkan ke 0 1 2 3 4 5 gitu ya di sini ya. Kita akan coba aja dulu apakah bisa. Klik user. Nah, belum jalan. Apakah ada perintah yang belum apa? Kalau tabel user belum dieksekusi ya. Kalau tabel user. Ini sudah masuk ya. Jadi sudah dieksekusi, sudah masuk. Usernya udah masuk semua. Selanjutnya adalah melakukan apa? Clear dulu yang udah. Kita masukkan yang clear. Ini yang clear. Clearnya itu sebentar. Nah, clearnya itu sebenarnya sederhana ya. Kita akan buat namanya subprogram. Programnya namanya subclear ya. Sini saya copy paste semua aja supaya lebih cepat dalam pembuatannya, pembuatan video maksudnya. Jadi maksudnya dari subclear itu textbox .1.txt itu maksudnya ini. Jadi maksudnya ini dikosongi gitu ya, dikosong. Jadi kalau nanti ada apa namanya, jadi ini txt1, txt2, txt3, txt4 itu kalau ada apa namanya, nama usernya dan mau daripada menghapus satu-satu ditekan clear gitu nanti, jadi bersih semua box 1. Kecuali combo box.txt ini defaultnya dibuat kasir ya, sama dengan tanda kutip dibuat ada kalimatnya kasir. Nah, kemudian di ini kita call ya, call clear. Jadi kita akan coba, kita masukkan angka apapun ya atau huruf, kemudian kita clear, harusnya bisa hilang. Dan ini default ke kasir. Kita akan coba lagi ya. Kemudian ini kita ganti admin, kita clear, kembali ke kasir ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan save ya, perintah menyimpan nama user. Kita kembali ke desain, kita klik 2 kali save nya, berarti mana ini, kita kembali lagi ini desain save, berarti ini ya. Nah, untuk proses penyimpanan yang pertama kita harus membuat prasyarat dulu ya. Prasyaratnya itu adalah ini ya.
dipaste dulu. Jadi perintahnya if text box 1 dan seterusnya, ini saya enter dulu. Jadi if itu gabungannya dengan and if. Jadi maksudnya adalah jika text box 1.txt, maksudnya ini or ya sama dengan kosong ya, tanda kutipnya ini enggak ada spasinya ya, or atau text box 2 sama juga kosong, atau text box 3 juga kosong, atau text box 4 juga kosong. Kemudian combo box 1.txt itu juga kosong. Maka kasih perintah menandakan bahwa ini ya, message box.show ya. Jadi kalau kosong itu nanti akan ada informasi, semua wajib diisi. Kita akan coba dulu ini, apakah nanti dieksekusi user. Ini masih kosong ya, jadi salah satu saja ya, ada yang kosong gitu karena or, jadi salah satu saja kosong. Kalau di save dia akan muncul semua wajib diisi. Oke, udah jalan. Selanjutnya kalau tidak, nah ini ada else. Nah, kalau tidak maka mengecek dulu apakah kode user itu sudah ada. Jadi sebuah sistem yang dibuat nanti untuk kalau ada usernya otomatis akan mengupdate kalau menekan tombol save. Kalau tidak ada usernya, kalau tombol save itu akan otomatis menyimpan. Nah, itu nanti akan lebih menghemat dalam pembuatan form dan pembuatan coding juga ya. Yang pertama CMD sama dengan new oleh DB select TBL user. Nah, jelas teman-teman udah paham ini. Yang di select itu TBL user ini. Nah, kalau pengen menyelect yang lain tinggal ganti TBL underscore rincian underscore jual. Jadi kalau teman-teman tuh sudah bisa melakukan create, read, update, delete salah satu database, itu nanti teman-teman tinggal mengembangkan mau dibuat database seperti apapun bisa ya. From the user where kode user, fokus di mana kode user ini yang saya blok itu tadi, ntxt sama dengan, jadi kalau diisi dengan ini ya, kode user itu dimasukkan di sini. Jadi diketik dulu kode usernya, diisi connect, maka akan langsung membaca. Ya, ini dibaca jika hash row. Nah, ini. Jadi kalau tidak ditemukan maksudnya gitu, hash row. Jadi ternyata setelah dibaca itu tidak ditemukan yang cocok. Jadi kalau dimasukkan angka kalau 1 2 3 4 ditemukan, kalau ternyata 1 2 3 7 nah tidak ditemukan, maka akan membaca ini ya. Nah, berarti melakukan apa? Penyimpanan database gitu ya. Jadi kalau tidak ditemukan akan melakukan penyimpanan database. Nah, perintahnya ini saya copy dulu semuanya. Iya, perintahnya ya. Saya save. CMD sama dengan new oleh DB buka insert into TBL user value. Nah, ini artinya menyeleksi database user. Nah, menyeleksi ini TBL user. Diisi value dengan ini harus urut ya teman-teman, pastikan ini urut. Jadi teman-teman masukkan, jadi intinya ini teksnya ini 1 2, kalau teman-teman masukkan apa saja itu akan langsung dimasukkan ke database ini. Nah, pastikan ini 0 1 2 ini harus urut. Jadi di sini tidak harus memerintahkan kode underscore user sama dengan
text box ini ya sama dengan ini text box 1 enggak. Jadi cukup diurutkan. Kalau text box 1 itu adalah kode user, maka dikasih di paling kiri. Kemudian kalau text box 2 itu adalah nama user ya, berarti diletakkan di nomor 2 nih ya. 2, 3 dan seterusnya. Untuk yang combo box yang ini ya. Yang ini yang level, maka dimasukkan di paling akhir karena akan data itu akan dimasukkan di sini. Nah, kalau sudah execute non query ya, CMD non query, kemudian yang pertama kali call clear. Nah, jadi call clear dipakai kan tadi. Yang ini tadi langsung dibersihkan, dibersihkan semua. Setelah dibersihkan maka message box data berhasil diinputkan. Kemudian call tampil user. Maka ini call tampil user itu yang ini. Tampil user. Nah, jadi otomatis langsung ditampilkan user yang baru. Kita akan coba. User saya buat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anton, Andi misalkan. Andi, usernya Andi, passwordnya Andi. Ini ganti apa ya? Kasih aja ya. Kita save. Data berhasil diinputkan. Saat diklik OK, masuk di sini. Berarti sudah bisa. Selanjutnya, ini programnya belum selesai. Bagaimana kalau kodenya itu benar? Nah, kalau benar berarti di sini ada data else ya. Jadi kalau selain itu, berarti kalau benar else. Nah, ini ya. Jadi kalau ternyata dimasukkan itu kodenya ditemukan, maka perintahnya adalah diupdate gitu. Nah, perintahnya ini. Perintahnya sebenarnya mirip. Nah, jadi intinya new oleh db update. Perintahnya akan update ya. tbl user set nama usernya itu txt box 2 dan seterusnya. Jadi otomatis nanti akan diisi tuh, akan ditampilkan usernya kalau ada. Kita coba ya. Satu, dua, tiga, 4. Nah, ini belum masuk karena apa yang ini. Saya klik 2 kali dulu. Nah, aku klik 2 kali ini perintahnya change ya. Text change, maka memanggil data berdasarkan kode. Nah, ini ya. Kode user. Jadi kalau di sini nanti saya masukkan kodenya, kalau ada nanti akan ditampilkan di sini. Oke, gitu ya. Kita gunakan database. CMD sama dengan oleh db select from tbl user where kode user sama dengan text box no, ini ya. Kode usernya ini koneksi. Jadi kalau kemudian dieksekusi ya. Jadi ini seperti mencari ya, mencari apa namanya kemarin itu, mencari kode barang, mencari barang ya. Itu kita gunakan untuk mengupdate apa namanya, update user. Jadi perintahnya adalah ini, if rd hash row sama dengan true. Jadi kalau ditemukan maka ini perintahnya. Nah, gampang kan ini. Ini artinya text box 2
Karena ini sudah diisi dengan kode, maka yang ini akan mengambil dari sini. Nah, sama dengan RD. Kenapa RD buka kurung 1? Buka kurung 1 itu ini 1 nama user, ini text box 1 ini ya, 1 2 dan seterusnya. Nah, kalau tidak ditemukan, maka ini dikosongi gitu ya. Oke, dikosongi, kosong semua. Oke, kita coba save, kita masukkan angka yang sudah ada. Nah, ini ternyata ada yang error. Apakah kita klik 2 kali seperti ini ya, klik 2 kali, mana? Ah, ini kurang tanda kurung. Kita stop, atau kita stop dulu, kasih tanda kurung. Klik user 1 2 3 4. Nah, ada 5, nggak ada 1 5. Nah, jadi kalau nggak ada langsung kosong, kalau ada di update. Nah, kita akan coba update levelnya kasir ini jadi admin, kita save. Nah, ternyata error. Oke, ini berarti kita akan cari permasalahannya. Oke, teman-teman udah menemukan belum? Nah, kalau di sini kita akan lihat, teman-teman pasti langsung menemukan apa yang salah. Oke, kita akan lihat dari, karena yang error kan di sini pasti di atasnya ini yang error. Karena ini LC berarti hanya ini aja yang error ya. Jadi kita sudah tahu permasalahannya berada di sini. Udah TBS set nama user, nama underscore user, text box username, oke, sama PWD, oke, tingkat. Nah, ini tingkat, ini level ya. Berarti ini kita akan ganti, mau ganti tingkat atau mau ganti level. Oke, kita ini akan ganti tingkat saja ya, kita akan ganti tingkat. Oke, karena nanti akan berhubungan dengan program yang lainnya gitu ya. Cara mengeditnya klik kanan, design view. Jadi teman-teman bisa mengganti di sini level atau tingkat. Tapi saya sarankan untuk pemrograman ini kita akan ganti database-nya aja, karena kan belum dipakai ini. Oke, kita save, kita start. User, kita masukkan. Nah, ini kenapa nggak jalan? Sebentar. Oh, ini masih di sini, harusnya nggak boleh. Saya close. Nah, jadi pastikan database-nya jangan terbuka ya teman-teman. 1 2 3 4. Kita ganti kasir. Nah, data berhasil diedit, oke. Ini harusnya berubah. Ini kasir semua ya. Saya akan ganti salah satunya menjadi admin. 1 2 3 5. Ini admin. Data berhasil diedit, oke. 1 2 3 5 yang ini itu sudah jadi admin. Oke, selanjutnya program selanjutnya adalah melakukan penghapusan database ya, yaitu menu delete. Itu di sini button bottom 2 underscore klik. Oke, ini yang pertama jelas ada persyaratannya dulu. Akan ditanya ini yakin ndak mau menghapus gitu kan, kemudian di enter ya. Messagebox.show, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Ditanya. Messagebox bottom.yes
no, berarti nanti akan muncul tombol yes dan tombol no di bagian message box. Jadi biasanya tadi kan message box nggak ada tombolnya, itu bisa kita munculkan tombolnya dengan caranya perintahnya seperti ini. Message box bottom yes no, ya yes cancel, no cancel aja, itu juga bisa. Sama dengan windows.form.dialogresult.yes. Jadi kalau dipilih yes, ya kita akan coba dulu. User, kita tekan tombol delete. Nah, apakah Anda yakin menghapus data ini? Kalau saya tekan yes, hasilnya yes, maka akan mengeksekusi ini. Artinya cmd new db delete from table user where kode user, berarti yang harus dimasukkan itu adalah kode usernya. Jadi harusnya ada syarat lagi tuh. Jadi kalau belum memasukkan kode user, tombol delete-nya harusnya tidak muncul gitu ya, atau di freeze. Jika masuk mana tuh ini cmd.execute query, jadi intinya akan menghapus berikan kode user kalau sudah muncul semua. cmd.query message box data berhasil dihapus. Kita akan coba kalau clear kan, kalau tampil user. Satu, dua, tiga, empat. Delete, pilih no, nggak hilang. Pilih yes, data berhasil dihapus, oke. Nah, hilang. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada, kita klik delete, pilih yes, berhasil dihapus, nggak ada data nih. Nah, berarti kan ada syaratnya ini. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Jadi 1, 2, 3, 5. Jadi kalau ada tombol delete-nya aktif, kalau nggak ada tombol delete-nya hilang. Nah, berarti jadi saat pertama kali load yang bagian user ini, kita akan enable, yang mana enable false, jadi tidak bisa dieksekusi. Kita start dulu user. Nah, ini udah nggak aktif. Nah, aktif kalau nanti ditemukan usernya 1, 2, 3, 5. Kalau ditemukan ini aktif. Nah, maka kita masuk di bagian sini. Di bagian mana? Di sini change. Jadi kalau ditemukan, nah ini kita aktifkan. Nama tombolnya apa ini? Bottom 2. Oke. Dot enable. Jadi kalau grafiknya tadi dicari bagian enable-nya, berarti di sini juga sama sama dengan dipilih true. Nah, kemudian kalau tidak ditemukan, bottom-nya ini tidak aktif. Berarti sama dengan false. Kita masukkan 1, 2, 3, 5. Kalau nggak ditemukan, tombol delnya nggak aktif ya. 4. Oke, kita clear. Oke, ini untuk program yang menginput database sudah selesai. Nah, nanti kita lanjutkan untuk level menu admin dan kasir ya.